trap. You have no place at this table. End him! Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Kasih seorang ayah penuh tanggung jawab yang besar dan pemberani. Begitu juga para fans MU, pemberani dan gak malu kembali masuk goa. Bang, udah bang, ampun. Kami fans MU masuk goanya lama nih setelah cuman seri lawan Aston Villa. Main lagi baru tanggal 19. Ya udahlah, saya tak masuk goa lagi. Halo warga nobar yang enggak sabar menonton timnas berlaga. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series yang sudah kalian tunggu-tunggu. Tentu saja berjudul Iron Fist Season 2 yang tayang pada tahun 2018. Di Season 2 kali ini, series Iron Fist akan berfokus pada perseteruan antara Danny dan Davos, dua sahabat yang kini bermusuhan. Di mana Davos sangat ingin mencuri kekuatan Iron Fist milik Danny dan merasa berhak untuk mendapatkannya. Namun di samping itu, Danny juga terjebak di antara dua geng Triad yang saling berperang. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Iron Fist Season 2. Pada suatu malam, ketika Danny sedang berpatroli untuk menjaga keamanan kota New York, dia menemukan sebuah mobil baja yang sedang dibajak oleh anggota geng Golden Tigers. Geng ini adalah triad terkuat yang ada di New York meskipun jarang terlihat di permukaan. Melihat kehadiran mereka, Danny pun langsung menghentikan pembajakan tersebut. Berkat kekuatan Iron Fist-nya, dia mampu melibas semua musuh dengan sangat mudah. Setelah itu, Danny memperingatkan para jamet untuk tidak membuat keributan di New York. Tapi sayangnya, polisi datang terlalu cepat sehingga dia pun harus bergegas pergi. Dia lantas mengunjungi dojo Colin dan membawa makanan untuk wanita tersebut. Selain itu, dia juga menunjukkan apa yang baru saja terjadi di tengah kota. Dan menurut Danny, geng Golden Tigers pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Usai membicarakan Golden Tigers, mereka kembali mengingat apa yang mereka alami beberapa tahun lalu saat The Hand mengacaukan Rand Enterprises dan membuat hidup keduanya bergejolak. Akan tetapi, kini Danny dan Colin ingin move on serta fokus menjaga kota dari para penjahat. Kemudian kita diperlihatkan dengan Davos yang tampaknya sudah kembali ke Amerika. Di sini dia menemui ketua geng kapak yang tidak lain adalah Yang. Dan sepertinya mereka berdua akan menjalin kerjasama untuk menyelundupkan barang ilegal melalui dermaga. Akan tetapi Yang meminta $4 juta untuk penyewaan dermaga tersebut. Mendengar itu, Davos pun merasa dibohongi karena harga sewanya mendadak naik. Yang pun menyuruh anak buahnya untuk mengepung Davos agar dia tidak macam-macam dengannya. Sebab jika itu terjadi, maka dia tidak akan segan untuk melenyapkannya dari muka bumi ini. Meskipun diancam, Davos sama sekali tidak merasa gentar. Di waktu yang sama, Danny terlihat sedang bekerja sebagai kuli panggul di sebuah perusahaan jasa angkut bernama Royal Moving.
Selain itu, dia juga menyamarkan identitasnya dan mengaku namanya adalah Joko dari Solo agar dianggap seperti orang biasa. Karena ternyata setelah mengalahkan The Hand, dia memilih untuk menyerahkan urusan perusahaan kepada Ward, sedangkan dia memilih untuk menjadi vigilante dan bekerja seperti warga biasa. Meski begitu, dia tetap menguasai saham mayoritas di perusahaannya untuk dijadikan passive income. Dan di tempatnya bekerja, dia bertemu lalu berkenalan dengan seorang wanita bernama Mary Walker yang baru saja pindah ke New York. My name's Danny. Oh, Mary. Look, I was just being nice. Oh, no. Di sisi lain, Colin bekerja di panti sosial yang membantu para imigran untuk mengurus perpindahan kewarganegaraan. Di sini, dia mencoba untuk lebih banyak bersosialisasi dengan orang lain agar dia tidak stres karena selalu melawan penjahat. Why don't I just see if I can find some kids' winter stuff? What do you think about that? Saat sedang bekerja, dia tidak sengaja melihat sebuah kotak dengan logo misterius yang ada di tumpukan barang donasi. Dan setelah dibuka, isinya adalah 2 buah sisir. Entah dari mana asalnya, yang jelas pihak panti tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. You know where this is from? Sepulangnya dari kerja, dia pergi ke pusat kota untuk mencari seseorang bernama Henry Yip. Tapi ternyata orang itu sedang dibuli oleh remaja-remaja nakal. Sontak, Colin pun langsung menghentikan mereka dan mengancam akan melapor ke polisi. You want me to call the cops? Setelah itu, Colin bertanya apakah Henry memiliki sepupu bernama Choi. Namun seketika wajah Henry berubah menjadi muram dan langsung masuk ke rumah tanpa memberi jawaban apapun. Bersamaan dengan itu, Danny mendapat telepon dari perusahaannya yang memberitahu bahwa Joy ingin mengadakan pertemuan bersamanya dan juga Ward. Dalam pertemuan tersebut, Joy menyodorkan sebuah dokumen pengunduran diri dari Rand Enterprises serta ingin menjual sebagian saham miliknya. Di sini, Danny melihat sikap Joy yang berubah 180 derajat karena biasanya dia akan bersikap ramah kepadanya. Namun sekarang sikapnya terasa lebih cuek, agak songong, dan sedikit kecepirit. Meskipun sempat cekcok karena Ward tidak mau Joy keluar begitu saja, Joy pada akhirnya diperbolehkan untuk keluar dari perusahaan atas persetujuan Danny sebagai pemegang saham utama. If Joy wants to start something new, then she has that right. Thank you, Danny. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan dengan Mary yang baru pulang belanja. Tapi di rumah dia menemukan pesan-pesan rahasia yang sangat mencurigakan. Entah siapa yang menulisnya, namun dia merasa ada yang sedang mengawasinya. Dan seketika seluruh tubuhnya merasa sakit seperti orang yang kena santet. Setelah pertemuan dengan Ward dan Joy, Danny kembali ke dojo dan melihat sebuah kotak yang ditemukan Colin di panti sosial. Dan ternyata lambang yang ada di kotak itu adalah lambang keluarga Colin, sama seperti yang ada di pedangnya. Sementara itu, sisir yang ada di dalam kotak adalah milik ibunya. Sejak melihat kotak itu, dia selalu teringat dengan masa lalunya dan hal tersebut membuatnya sangat merindukan keluarganya. Namun, dia tidak tahu apakah masih ada yang tersisa dari mereka. Danny lantas bertanya bagaimana kotak itu bisa sampai di New York, tapi Colin sendiri belum tahu jawabannya. Sebenarnya dia sempat mengunjungi Henry untuk menanyakan tentang Choi, pria yang sering menyelundupkan para imigran dari Asia. Sayangnya Henry tidak mau memberitahu di mana sepupunya berada. Mendengar itu, Danny pun mengajak Colin untuk mengunjungi rumah makan milik Henry dan membujuknya sekali lagi. You hardly talk about her. Okay, yeah. Di restoran, mereka menikmati makan malam sebelum berbicara pada Henry. Tidak lama kemudian, ada sekelompok bocah berandalan yang memalak karyawan di dapur. Melihat hal tersebut, Danny dan Colin pun langsung menghentikan mereka. Where is it? Give us the money. It's your lucky day.
Sialnya, geng Golden Tigers tiba-tiba datang di tengah pertarungan tersebut dan mau tidak mau Danny dan Colin pun berbagi tugas, di mana Colin akan menghajar para pemalak sedangkan Danny akan kembali menghadapi geng Golden Tigers. Usai Danny dan Colin menyapu bersih para jamet tersebut, Henry muncul di hadapan mereka. Dan seketika semua anggota Golden Tigers pun memilih untuk pergi sebelum Danny mengamuk lagi. Kemudian Colin bertanya lagi tentang Choi dan Henry pada akhirnya memberitahu bahwa sepupunya itu sedang bersembunyi dari geng Golden Tigers karena memiliki utang kepada mereka. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Danny dan Colin pun berusaha mencari cara agar bisa menemukannya. Di perjalanan pulang, Danny dikejutkan dengan kehadiran Davos, sahabatnya yang kini sudah gelap mata. Davos lalu mengatakan bahwa dia berada di New York setelah Kunlun menghilang secara misterius dan semua biksu di sana telah dibantai oleh seseorang. Di sini, Davos terus mengungkit-ungkit masalah Kunlun dan terlihat kecewa pada Danny yang tidak bisa melindungi tempat tersebut padahal dia adalah seorang Iron Fist. Tidak hanya itu, dia bahkan menuduh Danny sebagai biang kerok dari semua kekacauan yang terjadi di Kunlun. Which says much in itself. He needed protecting Danny. Tell us. I did what I thought was correct. Danny pun membela diri dengan mengatakan bahwa misinya sebagai Iron Fist adalah menghancurkan The Hand dan dia telah berhasil melakukannya. Selain itu, dia juga turut bersedih dengan kehancuran Kunlun dan meminta Davos untuk berhenti sok paling peduli karena dia pun sangat peduli dengan Kunlun. Setelah cekcok yang lumayan sengit, mereka berdua pun sama-sama emosi jiwa sampai hampir saling membunuh. Di tengah pergelutan itu, Davos mengklaim bahwa dia adalah orang yang seharusnya mendapatkan kekuatan Iron Fist sebab hal itu sudah menjadi haknya sejak lahir. Tapi Danny mengatakan kalau dia mendapatkan kekuatan itu dengan cara yang adil. Jadi dia menyuruh Davos untuk jangan kebanyakan bacot seperti pecundang. Selain itu, dia juga meyakinkannya untuk tenang karena kekuatan itu akan digunakan untuk menolong banyak orang, bukan untuk hal yang lain. And you said you had questions. Tidak terima dengan perkataan tersebut, Davos pun mendatangi Joy dan menghasutnya agar dia benar-benar membenci Danny serta mau membantunya untuk mengambil kekuatan Iron Fist. Dan secara mengejutkan, Joy sangat mudah dihasut. Bahkan dia juga menganggap kedatangan Danny telah merusak hidupnya. Perverted all I hold dear. Damn it all ripped apart. Keesokan harinya, Danny yang sedang berjalan-jalan di tengah kota tidak sengaja bertemu dengan Mary di sebuah kafe. Rupanya Mary sedang menggambar karena pekerjaannya adalah seorang ilustrator dan pelukis. Di sini Danny memuji skill menggambarnya yang luar biasa bagus. Mereka berdua lantas mengobrol cukup lama dan berjalan-jalan di sekitar kota. Namun di tengah jalan, Mary tiba-tiba merasa pusing dan sakit. Selain itu, tingkahnya juga berubah menjadi sangat aneh hingga membuat Danny terheran-heran. Hitting it right now is just. Oh, I should go. I'm sorry. Easy, you okay? Easy. I'm fine. Get you a glass of water. Danny yang khawatir pun mengajak Mary ke rumahnya untuk beristirahat sejenak karena kebetulan rumahnya berada di dekat sana. Sesampainya di rumah, dia memperkenalkan Mary kepada Colin lalu memberinya segelas air agar dia merasa lebih baik. Sebagai ucapan terima kasih, dia pun memberikan hadiah berupa gambar untuk Danny dan Colin. Kemudian dia pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri.
Selagi Mary melipir ke belakang, Danny memberitahu Colin kalau geng Kapak dan geng Golden Tigers mulai bersih tegang. Dia sangat khawatir kalau Chinatown akan menjadi lautan api seperti Bandung kalau kedua geng tersebut benar-benar berperang. Sementara itu, Mary yang masih berada di kamar mandi terlihat pusing, tapi dia tiba-tiba menatap cermin dengan sinis seperti orang yang memiliki kepribadian ganda. Setelah Mary pamit pulang, Danny tampak overthinking terkait perdebatannya dengan Davos tadi malam. Dia kemudian mengingat masa lalunya di Kunlun saat para biksu menyuruhnya bertarung dengan Davos demi mendapatkan kekuatan Iron Fist. Until one of you yields. Meski keberadaan Davos cukup mengancamnya sekarang, namun ada masalah yang jauh lebih penting, yaitu perang antar geng. Dan untuk menghentikannya, dia pun pergi menemui Yang selaku ketua geng Kapak untuk memintanya berdamai dan bernegosiasi dengan geng Golden Tigers. Tapi sayangnya Yang menolak tawaran tersebut sebab geng musuh telah membunuh keponakannya serta merampok mobil baja miliknya beberapa malam yang lalu. Danny pun berusaha menenangkannya dan mengajaknya untuk mencari solusi lain. Namun karena ketua geng itu keras kepala, Danny pun lepas kendali dan langsung menggebrak meja. I have no choice in this matter. Don't walk away from this. Then I'll find a way. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, Danny pun mengajak Colin untuk menemui istri Yang, atau mari kita panggil saja dia Nyonya Sherry. Dan ternyata Nyonya Sherry adalah pemilik panti sosial tempat Colin bekerja. Dengan menemuinya, mereka berdua berharap kalau Nyonya Sherry mau membujuk suaminya untuk bernegosiasi dengan geng Golden Tigers sehingga perseteruan antara kedua geng tersebut bisa diakhiri. Setibanya di tempat pertemuan, Colin langsung memberitahu maksud dan tujuannya. Awalnya Nyonya Sherry tidak mau ikut campur dengan masalah suaminya, namun setelah dibujuk oleh Colin, dia akhirnya mau membantu dan segera menelpon suaminya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Davos yang mengunjungi Yang untuk melanjutkan kerjasama. Akan tetapi, Yang tiba-tiba memutuskan kerjasama secara sepihak karena dia merasa Davos bukan orang yang bisa dipercaya. Mendengar penolakan itu, Davos pun mendekati Yang dengan tatapan yang sangat tajam. Dan setelah itu, Yang mendadak kaku dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Wah, bisa nyantet ini. Di sisi lain, Ward menemui Danny untuk curhat masalah yang dia hadapi baru-baru ini, di mana dia masih menjalani rehab dari kecanduan barang haram. Dia berkata bahwa dirinya ingin menjadi orang baik, namun entah kenapa hal itu sangat sulit dilakukan. Danny pun meyakinkannya bahwa perubahan pasti membutuhkan proses. Jadi dia meminta Ward untuk bersabar dan tidak perlu tergesa-gesa. Di tengah obrolan, Ward tiba-tiba membahas perubahan Joy yang semakin hari semakin tidak bisa ditebak. Selain itu, dia juga berkata kalau Joy kini sedang bekerja sama dengan Davos. Sontak Danny pun terkejut mendengar nama tersebut dan dia tidak menyangka Joy malah bekerja sama dengan si Jamet.
Sementara itu, Ward yang baru tahu kalau Danny mengenal Davos memohon agar dia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara Joy dan Jamet tersebut. No. Come on, Danny, do me a favor here. Malam harinya, Colin menerima telepon dari Nyonya Seri yang menyatakan bahwa dia ingin bertemu lagi. Dalam pertemuan itu, Nyonya Seri meminta Danny dan Colin untuk menemaninya melakukan negosiasi dengan geng Golden Tigers. Dia menjelaskan bahwa suaminya sedang ada urusan di Hong Kong sehingga dia yang akan menggantikannya dalam negosiasi tersebut. Saat negosiasi berlangsung, Danny melihat ada beberapa orang di luar gedung yang tampaknya sedang mempersiapkan penyergapan. Khawatir dengan keselamatan Nyonya Seri, Danny pun memintanya untuk segera pergi. Melihat hal itu, ketua Golden Tigers langsung mengerahkan pasukan untuk menyerang Danny CS. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Davos dan Joy yang mengunjungi rumah Mary. Di sini terungkap kalau ternyata Mary bukanlah seorang seniman yang baru pindah ke New York. Rupanya dia adalah seorang detektif swasta yang disewa untuk menyelidiki dan menjebak Danny. Dan selain itu, dia juga ternyata memiliki kepribadian ganda yang membuat sikapnya sering berubah-ubah. Namun karena selalu ditekan oleh Davos, Mary pun merasa tidak dihargai dan I don't like threats. setelah negosiasi antar geng Kapak dan Golden Tigers gagal, Danny merasa bersalah karena telah mengacaukannya. Tapi di sisi lain, dia juga berada di situasi yang dilematis malam itu. Colin lantas bertanya apa yang Danny lihat di luar gedung saat negosiasi berlangsung. Kemudian Danny menjawab bahwa dia melihat beberapa orang di luar gedung yang sedang bersiap melakukan penyergapan. Namun dia tidak tahu pasti apakah mereka berasal dari kelompok Golden Tigers atau geng Kapak karena suasana yang terlalu gelap. Meski negosiasi semalam gagal, Colin sangat yakin kalau perdamaian masih bisa diusahakan. People on the street don't turn out to be surveilling us. We'll deal with it together. Kemudian mereka berdua pergi menuju kediaman Nyonya Seri untuk mendiskusikan rencana negosiasi dengan Golden Tigers lagi. Nyonya Seri lantas menjelaskan bahwa perseteruan antara geng Kapak dan Golden Tigers semakin memanas dan perang pasti sangat sulit untuk dihindari. Saat ini dermaga milik geng Kapak telah dikuasai oleh Golden Tigers. Lebih lanjut, Nyonya Seri juga mengatakan kalau yang suaminya sebenarnya tidak ada di Hong Kong melainkan sedang menderita stroke. Mendengar hal itu, Danny merasa curiga dan ketika melihat tanda titik 3 di leher yang dia langsung curiga pada Davos. Karena menurutnya tanda di leher itu disebabkan oleh teknik tangan iblis yang hanya dikuasai oleh orang-orang Kunlun termasuk Davos. You do. Someone do this to you? Was his name Davos? Dan benar saja, kecurigaan Danny langsung dikonfirmasi oleh Yang dengan sebuah anggukan. Dia pun bertanya mengapa Davos melakukan ini kepadanya. Namun karena kesulitan bicara, Yang hanya menjawab dengan sebuah kata, yaitu aksi 212. Maksud saya Hancock 212. Easy. Hey, stay calm. Mrs. Yang, Hancock, 212. What does he mean? I want them out of my home. Danny, what the hell? Setelah keluar dari kediaman Yang, Danny menjelaskan kepada Colin bahwa Davos adalah orang yang menyebabkan Yang terkena stroke. Tapi di tengah perbincangan mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang polisi bernama Mystic Knight. Rupanya mereka berdua sudah mengenal polisi itu sebelumnya dan sekarang dia ingin membicarakan hal yang sangat penting dengan mereka.
Di rumah Colin, Misty menceritakan bahwa saat negosiasi antara geng berlangsung, ada seorang polisi yang menyamar jadi tangan kanan bos Golden Tigers. Dia bertugas untuk membekuk semua anggota geng tersebut. Akan tetapi sekarang kondisinya kritis di rumah sakit akibat terkena pukulan Danny. Dia lantas berkata, seandainya Danny tidak menggagalkan negosiasi tersebut, mungkin para pemimpin geng terayat itu sudah tertangkap sekarang. Mendengar itu, Danny pun meminta maaf karena dia benar-benar tidak tahu. He said that some guy. I thought I saw someone outside of the parlay. Misty kemudian memberi saran agar Danny menjauhi geng-geng tersebut dan tidak main hakim sendiri, serta membiarkan polisi menangani semua masalah ini. Danny pun setuju, tapi dia merasa ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Selain itu, dia juga memberitahu Misty mengenai Hancock 212 yang sampai saat ini belum diketahui apa makna di baliknya. Dan menurut Misty, Hancock adalah sebuah perusahaan pengiriman maritim terbesar di dunia, dan 212 adalah nomor unit atau nomor kapal pengiriman, yang artinya Davos sedang berbisnis dengan Yang dan berniat menyelundupkan sesuatu lewat dermaga milik geng kapak. Hancock Transport. Deal with Yang. Something coming in off the water. Setelah mengetahui maksud dari Hancock 212, Danny bergegas menuju dermaga untuk mencari Davos. Misty mencoba mencegahnya, namun Danny tetap pergi sebab dia tahu kalau Davos akan melakukan sesuatu yang sangat jahat. Tapi sebelum Danny sampai di dermaga, ternyata Davos sudah sampai lebih dulu karena dia datang naik sumber kencono. Usai menghabisi penjaga, Davos mendekati sebuah kontainer dengan nomor pengiriman Hancock 212. Dia kemudian membuka peti tersebut dan ternyata isinya adalah jasad Iron Fist sebelum Danny. Dia lantas mengambil topeng Iron Fist dan memotong kulit jasad tersebut tepat di bagian dada yang memiliki lambang naga Shou-Lao. Rupanya dia memang sangat berambisi untuk memiliki kekuatan Iron Fist walaupun dia sama sekali tidak berhak mendapatkannya. Beberapa jam kemudian, Danny akhirnya tiba di dermaga. Namun, dia sudah terlambat karena Davos telah menguliti jasad tersebut. Tak berselang lama, Mystic Knight dan Colin menyusul Danny. Dan tentu saja di sana terjadi perdebatan singkat di antara mereka sebab dia pergi tanpa memberitahu. Tidak punya waktu untuk berdebat, Danny pun memilih untuk mencari Davos sebelum terjadi hal yang tidak dia inginkan. Sementara itu, Davos kini sedang mengadakan ritual untuk menyatukan tubuhnya dengan kulit Iron Fist. Di saat yang bersamaan, Danny masih belum menemukannya. Dia lantas menghubungi Joy dan memintanya untuk menjauhi Davos karena orang itu memiliki niat jahat. Namun setelah itu, tiba-tiba Danny pun sangat terkejut karena yang menyerangnya adalah Mary. Dia sama sekali enggan melawannya karena telah menganggap Mary sebagai teman. Akan tetapi Mary tidak mau mendengarkan. Dan tidak lama setelahnya, Danny merasa pusing sebab Mary sempat menyuntikkan obat bius saat bertarung.
Ketika tersadar dari pingsannya, Danny melihat Davos sedang melakukan ritual. Dan ternyata jamet itu ingin merenggut kekuatan Iron Fist milik Danny. Di sini dia menyaksikan 3 wanita membakar kulit bertanda naga sulau, kemudian mencampur darah Danny dengan tinta untuk mentato punggung Davos. Lalu setelah itu Davos mendekatinya dan mulai melakukan pemindahan kekuatan. Setelah berhasil mendapatkan kekuatan Iron Fist, Davos mulai menjadi sewenang-wenang. Bahkan dia juga menggunakan kekuatannya untuk menghabisi sebagian anggota Golden Tigers demi menguasai New York. Setelah itu, Davos pergi ke klub malam milik geng itu dan mulai menghajar anggota mereka satu persatu. Sementara itu, kondisi Danny setelah ritual semakin memburuk dan atas perintah Davos, Mary membawa Danny ke sebuah kursi taman lalu merekamnya sembari memberikan obat yang membuat Danny sadar kembali. Setelahnya dia pergi meninggalkannya sendirian. Dalam keadaan terluka parah, Danny kebingungan dan mulai mencari jalan pulang. Di perjalanan dia dicegat oleh bocah-bocah berandalan dari geng bernama Rhino. Melihat Danny yang terkulai lemas, mereka justru berniat untuk menyerahkannya kepada geng Golden Tigers. Di markas Rhino, Danny mengenali salah satu anggota mereka yang bernama Bibi, di mana dia tidak jahat seperti anggota lainnya. Di sini dia meminta Bibi untuk menghubungi Colin dan sebagai imbalan, Danny berjanji akan memberikan apapun yang Bibi inginkan. Karena merasa kasihan, Bibi pun menghubungi Colin dan memberitahukan lokasi Danny. Setelah mendapat kabar tentang Danny, Colin dan Misty langsung bergegas dan menyelamatkannya. What did they do to you? It wasn't them. He did a ceremony on me. Hospital? No hospitals. I need to find out what happened. Rand's gotta have a doctor on standby. Sesampainya di rumah Colin, Ward meminta temannya untuk merawat luka-luka Danny. Di sini dia tampak sangat khawatir dengan keadaan sahabatnya tersebut. Dia lantas memberitahu Misty bahwa dari hasil penyelidikannya, Mary Walker adalah mantan anggota pasukan khusus yang sekarang bekerja untuk Davos. Dia dipecat dari militer karena memiliki gangguan mental dan sering pipis di bak mandi. Kemudian Ward bertanya kenapa dia bisa terluka dan apa yang sebenarnya terjadi. Colin lalu menjelaskan bahwa Davos telah melakukan ritual untuk mencuri kekuatan Iron Fist dari Danny dan sekarang jamet itu sedang melakukan pembantaian terhadap semua geng triad di sana. Mendengar hal ini, Ward pun khawatir dengan keselamatan Joy yang berada di dekat Davos. Who is Joy? His sister, she's dating. I'll go with you. No, you were right. We're gonna go get Joy. What if Davos is with her? Tanpa membuang waktu, Ward meminta Colin dan Misty untuk menjemput adiknya di mana Mary juga ternyata sedang berada di rumah tersebut. Setibanya di sana, Misty mengetuk pintu dan menyebutkan bahwa dia adalah seorang polisi. Namun entah kenapa mereka berdua mencium sesuatu yang mencurigakan. Alhasil mereka pun memaksa untuk masuk dan menggeledah rumahnya. Lalu tiba-tiba No, baby. Now there are a couple ways that this could go. setelah itu, Misty menodongkannya ke arah Mary. Dan karena sudah terpojok, Mary pun tidak bisa apa-apa dan pada akhirnya berhasil diborgol dan dibawa ke dojo Colin bersama dengan Joy.
Di sana, Joy akhirnya mengakui bahwa dirinya dan DeVos memang merencanakan pencurian kekuatan Iron Fist milik Danny. Dan dia juga mengaku telah membayar Mary untuk terlibat dalam rencana tersebut. Tapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam ada sedikit rasa penyesalan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Joy? Davos isn't done yet. I did this to you. Setelah Joy mengakui semuanya, Misty pun langsung menginterogasinya. Selain Joy, dia juga mendesak Mary untuk memberitahu di mana keberadaan Davos dan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Merasa terdesak, mereka berdua pun akhirnya menceritakan kalau Davos telah merencanakan pencurian kekuatan Iron Fist sejak lama. Mereka juga menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan Davos bertujuan untuk memindahkan jantung naga melalui tato kuno seperti yang dimiliki oleh Danny. You know anything, give it up. I've told you everything. Selesai interogasi, Misty menjelaskan semuanya pada Danny, Colin, dan Ward. Namun sepertinya dia belum memiliki cukup bukti untuk membawa mereka berdua ke kantor polisi. Dan yang paling penting sekarang adalah mencari tahu di mana keberadaan Davos. Colin lalu mengusulkan untuk mengembalikan kekuatan Iron Fist kepada Danny melalui ritual yang sama. Dengan begitu, semua kejahatannya bisa dihentikan dengan mudah. Tapi untuk melakukan hal tersebut, mereka benar-benar harus cerdik, dan yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari tukang tato kuno yang dikenal dengan sebutan The Crane Sisters. Mereka lantas berbagi tugas di mana Colin dan Misty akan pergi mencari Crane Sisters, sementara Ward akan tetap tinggal di sana untuk menemani Danny serta menjaga Joy dan Mary agar tidak kabur. Right now we need you to rest and heal up, okay? Someone's got to keep an eye on Danny in case he takes a turn. Selagi Misty dan Colin pergi, Mary tiba-tiba masuk ke ruangan Danny dan menawarkan sebuah kerjasama yang intinya dia akan mengantar Danny ke tempat Davos asalkan dia dibayar $500.000. Dengan demikian, dia resmi menjadi detektif bayaran untuknya. Awalnya Danny ragu, namun setelah dipikir-pikir lagi, dia harus segera bertindak sebelum Davos membabi buta. Mendengar hal itu, Ward pun memintanya untuk beristirahat saja serta menunggu hasil pencarian Misty dan Colin. Lagi pula, dia tidak mungkin bisa membujuk orang seperti Davos. Meskipun begitu, Danny tetap akan memperkerjakan Mary karena menurutnya Davos bukanlah orang yang jahat, melainkan hanya orang tersesat yang masih punya kesempatan untuk bertobat. I've got this. Look, just trust me on this, okay? Singkat cerita, Mary pun mengajak Danny ke apartemennya untuk menyiapkan obat bius agar bisa melumpuhkan Davos. Sambil menyiapkan alat suntiknya, dia bercerita kalau kepribadiannya selalu berubah dalam hitungan jam atau hari, terutama jika dia dalam keadaan yang sangat tertekan. Oleh karena itu, dia membutuhkan banyak uang untuk pensiun dan mengasingkan diri dari orang-orang. It's no longer me. It's Mary. I plan to move there and spend the rest of my days watching birds fly. Di sisi lain, Colin dan Misty sudah sampai di tempat tukang tato yang membantu Davos. Di sana, Misty membujuk ketiga wanita itu untuk bekerja sama dan mengatakan bahwa mereka telah membantu orang yang salah. Dan jika mereka tidak mau, maka Misty terpaksa harus menjebloskan mereka semua ke penjara karena telah berkomplot dengan penjahat. Sayangnya, ancaman Misty sama sekali tidak digubris. Bahkan salah satu dari mereka terlihat sudah bersiap untuk melawan. Dan tentu saja Colin pun tidak tinggal diam. Lalu inilah yang terjadi.
Sementara itu, Danny dan Mary pergi ke Eden Tower, tempat di mana ritual Davos dilakukan. Di sini, Mary mengatakan kalau dia juga ingin membunuh Davos. Namun, Danny justru ingin menghindari kekerasan. Apalagi Davos kini memiliki kekuatan Iron Fist yang sangat mematikan. Jadi, kalau salah langkah, dia bisa mati dengan mudah. I don't trust your plan. Why would you put yourself in harm's way if you didn't have to? Give me the syringe. What's your plan, Walker? That's not part of the deal. You are in no condition to stop me. Joy put you up to this. That cabin, Let me talk to him. Try and reach him. you just gotta stick to the plan. Fine. Ketika sedang membicarakan rencana, mereka dikejutkan dengan kemunculan Davos. Melihat itu, Danny pun langsung membujuknya untuk menghentikan semua kekacauan ini. Dia menegaskan kalau kekuatan Iron Fist tidak boleh digunakan untuk kejahatan. Akan tetapi, Davos mengatakan bahwa dia membantai para Triad demi kebaikan. Karena tidak menemukan titik tengah, Mary pun muak dan langsung menyerang Davos. Sialnya, Davos mengalahkan mereka dengan sangat mudah dan membuat Danny terluka sangat parah. Mary yang panik pun bergegas untuk menelpon ambulans sebelum Danny dijemput malaikat maut. Tapi saat ambulans datang, kepribadian Mary tiba-tiba berubah dan langsung panik. Dia lantas meminta maaf pada Danny karena pernah menyakitinya. Namun dia tidak ingin melanjutkan rencananya lagi. Sontak Danny pun memohon agar dia membantunya menghentikan Davos. Namun sayangnya Mary malah pergi meninggalkannya. You have to finish your job. You hearing me? Mary, please! She can't do that. She can't. Mary! Are you running Melissa to the hospital? Mary, you need to get Davos! Mary, please come back! Mary! Mary, please! Come back! Di waktu yang sama, Colin dan Misty akhirnya mampu mengalahkan para Crane Sisters. Kemudian setelah mereka melunak, Misty meminta penjelasan tentang bagaimana Davos bisa merebut kekuatan Iron Fist. Para Crane Sister menjelaskan kalau Davos menggunakan sebuah mangkuk kuno sebagai bagian dari ritual tersebut. Dan menurut mereka, mangkuk itu diyakini memiliki kekuatan mistis yang memungkinkan untuk memindahkan kekuatan sebesar Iron Fist. Jadi, kalau mau mencari tahu lebih banyak, maka Colin dan Misty harus bisa menemukan mangkuk tersebut. Namun sebelum pergi, Misty meminta para Crane Sisters untuk standby karena mereka sangat dibutuhkan untuk melakukan ritual lagi. We'll work it out. Looks like you've come to the right place after all. Tidak berselang lama, Danny pun dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi sebab tubuhnya terluka sangat parah. Lalu di luar ruang operasi, Colin, Misty, dan Ward sudah standby menunggu hasil operasi dengan gelisah. Karena bagaimanapun juga, Danny yang sekarang hanyalah manusia biasa dan bisa mati kapan saja. Beruntungnya berkat bantuan sutradara dan episode yang masih cukup lumayan panjang, operasi tersebut berjalan dengan lancar. Singkat cerita, Misty mendatangi seorang kolektor barang antik yang dikabarkan memiliki mangkuk untuk ritual Davos. Di tempat itu, si kolektor kemudian menunjukkan sebuah gulungan kuno yang berisi petunjuk tentang ritual dan mangkuk tersebut. Vishnu Purana and the Shangshung texts of Western Tibet. It's a story. Too bad the language is dead. It's all about chi, isn't it? People believe what they want to believe. The bowl to be the key to some ceremony. Thank you for your time, Miss Prada. Not a problem. Tanpa membuang waktu, Misty pun langsung pergi ke rumah Colin untuk menunjukkan gambar dari gulungan itu. Di sini, Danny baru saja pulang dari rumah sakit, tapi dia tetap ingin terlibat dalam misi pengejaran Davos.
Mereka kemudian mempelajari informasi dari Misty terkait cara melakukan ritual pemindahan kekuatan Iron Fist. Dan kebetulan Danny memiliki kemampuan untuk membaca aksara kuno karena dia dulu suka membaca buku pepak bahasa Jawa, jadi mereka tidak kesulitan sama sekali. Spirit of the dragon. Because that makes it is powerful to know that what I can do applies to all. Setelah Misty pamit pulang, Danny meminta Colin untuk melatihnya agar dia siap menghadapi Davos serta merebut kembali kekuatannya. Namun Colin tidak mau karena dia khawatir dengan kesehatan Danny. Selain itu, dia juga sudah memutuskan untuk berhenti mengajar bela diri lagi dan merasa bukan guru yang baik. Tapi Danny terus memaksa hingga membuat Colin sangat kesal. Dan dengan tegas dia menyuruh Danny untuk menjauhkan sikap egoisnya karena sekarang dia bukan lagi seorang Iron Fist dan tidak mungkin bisa mengalahkan Davos. Jadi daripada berjuang sendiri, lebih baik mengandalkan orang-orang terdekatnya. You can't help yourself. It's fine, I get it. Make the decision on your own to turn this place into a dojo again. Karena Colin tidak mau membantunya, Danny pun memutuskan untuk berlatih sendirian. Namun tidak lama kemudian, Colin yang merasa kasihan pun akhirnya mau membantu. Dia lantas mengatakan bahwa alasannya tidak melatih lagi adalah karena dia tidak mau murid-muridnya menyalahgunakan keahlian mereka. Tapi sekarang dia sadar bahwa Danny meminta bantuan sebab dia ingin melakukan yang terbaik bagi semua orang. Oleh karena itu, dia akhirnya bersedia untuk membantunya. Give me a warning next time. Get up. Better. Di sisi lain, Davos ternyata diam-diam melatih anggota geng Rhino untuk menjadi pasukannya. Sementara itu, kondisi Danny terus berangsur pulih dan siap untuk menghadapi Davos. He thinks he has you at a disadvantage. With practice comes mastery. Keep control. Keep centered. Disadvantage. Let him believe it. Or hesitation. Keep your eyes open. Rain down destruction. Singkat cerita, Danny dan Colin mendapat petunjuk bahwa Davos mulai beraksi lagi. Sontak, mereka pun bergegas menuju lokasi yang dituju oleh si Jamet yang tidak lain adalah markas geng kapak. Selagi Danny mengamankan Nyonya Seri, Colin mengulur waktu dengan menghadapi Antek Davos yang sebelumnya merupakan anggota Golden Tigers. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan Mary yang masih kesulitan mengendalikan diri. Dan sepanjang hari dia harus menderita karena terus-terusan mengingat masa lalu kelamnya di mana dia pernah membantai warga sipil dan rekannya sendiri. Sampai sekarang ingatan itu terus menghantuinya dan membuatnya sangat frustasi. You're okay. You're safe now. First class Mary Walker. Someone lit it up. Is that you? What happened here? That's not home. And I think you got us out of that hole. Keesokan harinya, Danny dan Colin berada di rumah aman milik geng kapak. Di sana, Nyonya Seri mengadakan rapat darurat untuk menyerang Davos duluan sebelum Jamet itu membantai gengnya. Terlebih lagi, Nyonya Seri memiliki dendam kesumat karena suaminya kini sudah tewas gara-gara perbuatan Davos. Akan tetapi, Danny dan Colin berusaha mencegah perang karena bisa menimbulkan banyak korban. Jadi, dia menyarankan agar penyerangan ini benar-benar dilakukan dengan strategis. My husband had many faults, but he always learned from his mistakes.
Di lain pihak, Davos memaksa para anggota Rhino untuk meminta maaf pada Henry karena selama ini sering memalaknya. Setelah itu, dia bertanya kepada pemilik restoran itu apakah dia masih membayar iuran untuk Golden Tigers. Henry pun menjawab kalau dia sudah tidak ada kaitan apa-apa dengan geng tersebut. Namun Davos tidak percaya dan memaksanya untuk jujur. Sontak Henry pun bingung apa yang sebenarnya diinginkan oleh si Jamet ini. Lalu ketika dia ingin bicara lagi, Jamet itu tiba-tiba mencengkramnya dan... Di waktu yang sama, Misty kembali mengunjungi Danny dan Colin untuk membicarakan rencana lanjutan mereka. Tapi kali ini mereka mengalami kebuntuan karena Davos sangat sulit untuk dideteksi. Di tengah perbincangan, Misty tiba-tiba mengatakan kalau dia sudah menangkap Choi alias sepupu Henry yang selama ini bersembunyi dari Golden Tigers. Dia kemudian menyerahkannya kepada Colin yang ingin menanyakan tentang kotak milik ibunya. Dan ternyata Choi memang menerima kotak tersebut dari seorang wanita. Namun dia tidak tahu siapa wanita itu, tapi ciri-cirinya sangat mirip dengan ibu Colin. Mendengar hal tersebut, mata Colin pun mulai berkaca-kaca karena dia yakin ibunya pasti sedang berada di New York sekarang. No one else could have told you that story. It's a bedtime story and my mother made it. You've heard it before? Yeah, when I was a kid. That means your mother was here in New York. Setelah tahu kalau ibunya ada di New York, Colin terlihat sedih dan kecewa sebab selama ini dia menganggap kalau sang ibu sudah meninggal dunia. Dia merasa kesal tapi juga merindukan ibunya pada saat yang bersamaan. I don't even know you, and I think this is the closest thing I have to a healthy relationship. And even that's just... Yeah, he told me. Di sisi lain, Davos kalang kabut karena mangkuk kunonya hilang. Dan kemungkinan orang yang mencurinya adalah Bibi karena bocah itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini dia juga curiga kalau orang yang membantu Bibi kabur adalah Joy. Dan tanpa banyak basa-basi, dia langsung menjatuhkannya dari lantai 2 gedung. Bersamaan dengan itu, Bibi mendatangi Danny dan Colin di panti sosial untuk memberikan mangkuk kunonya. Dia juga mengatakan kalau orang yang membantunya kabur adalah Joy. Namun sekarang nyawa Joy pasti terancam, jadi mereka harus bergerak cepat sebelum Davos membunuhnya. That dude Davos is gonna mess her up really bad. It's only a matter of time. Tidak lama kemudian, tangan kanan Nyonya Seri melihat anggota Rhinos mendatangi panti tersebut. Seketika dia pun meminta Bibi untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Danny dan Colin harus mengamankan si Nyonya. Tapi sialnya ternyata Davos juga sudah berada di sana. Mau tidak mau, tangan kanan Nyonya Seri pun harus menghadapinya. Di sisi lain, Bibi berusaha membujuk teman-temannya untuk menjauhi Davos sebab orang itu sangat berbahaya. Namun mereka sama sekali tidak peduli dengan omongannya. Bahkan salah satu dari mereka malah menusuk Bibi. For real, bro? Sedangkan Danny kini berhadapan dengan Davos dan kembali membujuknya untuk berhenti. Tapi ternyata Jamet itu malah tambah keras kepala dan menantangnya berduel lagi. Dan di waktu yang bersamaan, Colin juga menghajar para anggota Rhinos yang telah menusuk Bibi. Alhasil, kekacauan pun tidak dapat dihindari. I'm sorry for everything. Should you?
know what it's like. Police! Put your hands up! Untungnya Misty dan pasukannya datang di waktu yang tepat. Mereka langsung menangkap para anggota Rhinos serta mengamankan panti tersebut. Di dalam sana ternyata Danny mampu melumpuhkan Davos setelah menyuntiknya dengan obat bius. Rencananya mereka akan segera melakukan ritual sebelum Davos bangkit dan membrutal lagi. Namun Misty berpesan agar Danny tidak membunuhnya karena dia ingin menghukumnya sesuai dengan aturan. When you finish with him, his ass is mine. Malam harinya, Danny dan Colin memanggil Crane Sisters untuk melakukan ritual. Tapi selain Danny, Colin juga ikut dalam ritual ini di mana Crane Sister akan menato tubuhnya dengan tetesan darah Danny dan Davos. Karena jika Danny gagal menyerap kekuatan Iron Fist, maka harus ada tubuh cadangan. Di waktu yang sama, Misty mendatangi tempat persembunyian Davos untuk menyelamatkan Joy. Tapi di sana, Antek Davos langsung menghadangnya. Tidak sendirian, Misty juga dibantu oleh Ward dan Mary sehingga dia pun berhasil menyelamatkan Joy. Sementara itu, Danny dan Colin baru saja selesai ditato. Kemudian Colin mulai melakukan ritual karena tubuh Danny sepertinya tidak kuat sebab dia masih belum pulih sepenuhnya. Lalu ketika Colin menyentuh kening Davos, kekuatan Iron Fist mulai menjalar ke dalam tubuhnya. Come on then. Singkat cerita, kini Davos bersembunyi setelah Colin berhasil merebut kekuatan Iron Fist. Akan tetapi dia tidak bisa bebas begitu saja karena Mary sudah berada di sana untuk menghabisinya. Di tengah ketakutannya, Davos menyadari kalau dia masih memiliki sebagian kecil kekuatan Iron Fist. Alhasil, dia pun kembali menggunakannya. Here I come. Tidak berselang lama, Danny dan Colin datang menyusul Mary untuk menangkap Davos. Namun sialnya, kepribadian Mary tiba-tiba berubah lagi sehingga membuat Danny terpaksa melawannya. You're safe.
Berkat kekuatan Iron Fist-nya yang sangat overpower, Colin akhirnya mampu mengalahkan Davos dengan sangat telak. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Misty untuk diproses lebih lanjut. Sebelum si Jamet dibawa, Danny mendatanginya dan membujuknya untuk bertobat. Tapi sepertinya sifat buruk sudah menguasai diri Davos hingga membuat hati dan pikirannya hitam legam. In the end, Danny, you still have no idea who you are or what you stand for. At least I picked a path. Goodbye, Davos. Setelah semuanya selesai, Danny menyadari bahwa Colin adalah orang yang tepat untuk mengemban kekuatan sebesar itu. Dan mulai hari itu, Colin siap untuk menjalani peran barunya sebagai seorang Iron Fist. I should go. Check in with Bayard. I'll see you there. Beberapa waktu kemudian, Danny pulang ke dojo dan menemukan simbol keluarga Colin. Di sini dia penasaran apakah keluarga Colin memang punya hubungan dengan para Iron Fist. Dia kemudian menulis surat untuk Colin dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat yang jauh dan ingin membuka lembaran baru. Dalam surat itu, Danny juga mengatakan kalau keluarga Colin memiliki masa lalu yang berkaitan dengan Kunlun. Bahkan ada seorang wanita di keluarganya yang pernah mengalahkan naga. Atau dengan kata lain, Colin adalah titisan Iron Fist yang sesungguhnya dan Danny hanyalah titisan pendekar perang sarung. A story about the first woman to defeat the dragon. There may be a reason why I met a young woman in the park hanging flyers. Her name was Wu Aoshi, a woman who may very well be your ancestor. We are the yin and yang, you and I. It was always hers, always yours. Di lain pihak, Danny berpamitan dengan Ward dan menyerahkan urusan Rand Enterprises kepadanya. Dia akan pergi untuk menelusuri sejarah Iron Fist secara lebih mendalam. Awalnya, Ward tidak ingin berpisah dengan sahabatnya lagi, tapi dia juga tidak mau memaksakan kehendaknya. Alhasil, dia pun memilih ikut dalam perjalanan tersebut. Come with me. What? Maybe you'd be running towards yourself. What does that even mean? You're coming with me. Singkatnya, mereka tiba di sebuah bar di wilayah Hokkaido, Jepang, tempat di mana mereka mendengar tentang seorang pria yang memiliki hubungan dengan Iron Fist. Namun ketika mereka mencoba mencari informasi, mereka malah dihadang oleh kelompok orang bersenjata. Melihat itu, Danny pun kembali mengeluarkan kekuatan Iron Fist yang ternyata masih tersisa di tubuhnya. Di akhir cerita, kita diperlihatkan dengan Colin yang sedang memerangi kriminalitas dengan statusnya sebagai seorang Iron Fist. Dan series pun tamat. Dari cerita Iron Fist ini kita bisa belajar bahwa kekuatan yang besar bisa membuat orang lupa diri. Menurut pepatah, orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan besar pasti cenderung korup serta menyalahgunakannya. Siapapun orang itu, termasuk tukang kayu yang jadi presiden. Awalnya baik, tapi... Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang pengen punya tinju besi mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya Iron Fist ini season 3-nya nggak ada ya. Batal tayang di Netflix. Nggak tahu deh nanti bakal ada apa nggak. Tunggu aja. Nanti Nobar kabarin lagi ya.